seputar mujahadah Asmaul Husna, religi, tokoh agama, syiar Islamiyah. Alhamdulillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatul din wa akhwatillah rahimakumullah, wa bil khusus para kiai, para ulama, para sesepuh dan sesepuh, para asatidz dan ustadzah, para jemaah sekalian, tak lupa yang kita banggakan Bapak Bupati Kabupaten Cilacap atau yang mewakili, juga yang kita banggakan Ketua Surya PCNO Kabupaten Cilacap, Ayahanda Kiai Haji Suandra Asdian, juga yang kita banggakan Ketua Tarbiyyah PCNO Kabupaten Cilacap, juga segenap pengurus belum keluarga besar PCNO Kabupaten Cilacap yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan alhamdulillah di sini juga hadir guru kita Ustaz Kiai Haji Zainuddin Fikri Haikal Zainuddin MC. Lalu sekalian, mohon dengan sangat, karena malam ini sudah cukup malam, saya mewakili tim Safari Dakwah Ustaz Kiai Haji Fikri Zainuddin. Kenalkan, nama saya Restu Sugiarto. Kalau di TV saya dipanggil Ustaz Cinta. Saya mengasuh program klinik Cinta Indosiar, Syiar Cinta Indosiar, Teknik Indosiar, Indahnya Cinta MNC TV, Taman Cinta, Majelis Cinta MNC Muslim Television, dan masih banyak lagi. Mengapa disebut Kisah Cinta? Karena saya paling senang membantu menjodohkan yang masih jomblo-jomblo, termasuk duda dan janda. Orang janda langsung ya. Mohon dengan sangat para jomblo, janda dan duda jangan pulang dulu, ketemu saya pulang dulu ya. Karena ini sudah akhir zaman. Nabi bersabda, "Ulul rajul waqi, nanti kalau menjadi akhir zaman, satu lagi diperebutkan 40 wanita." Mengapa ya Rasulullah? Mimpi dan rijal wa kathratin nisa, semakin melangkahnya laki-laki dan semakin banyaknya perempuan. Maka kalau yang sudah tahu punya calon segera menikah, yang belum punya calon segera cari, dan yang sudah nikah, yang sudah nikah semoga tambah sakinah mawaddah warahmah. Kalau sekalian, ceritanya 7 tahun yang lalu saya main film layar lebar, layar di bioskop, judulnya Surga Menanti, ada di YouTube. Saya main film bersama almarhum Syekh Ali Jabir. Ternyata sampai film tersebut, ternyata beliau dipanggil dulu oleh Allah, padahal beliau punya program yang sangat mulia, namanya mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Akhirnya kita teruskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran bersama adik-adik beliau. Maka sudah hampir 4 tahun lebih saya keliling Indonesia bersama adik-adik almarhum Syekh Ali Jabir. Di antaranya yang paling sering adalah Syekh Hussein Jabir, mengasuh program Hamidul Zabir ini. Ada juga Syekh Anas Jabir, itu adik yang ke-10. Kemudian adiknya Syekh Jabir yang paling kecil, namanya Syekh Abdullah Jabir. Beliau ini ceritanya satu ibu punya anak 12 bersaudara, semuanya ahli Quran. Masya Allah, tabarakallah. Namun karena tuntutan masyarakat, kita juga mulai mensafari-dakwahkan bapak-bapak nasional yang dicintai oleh umat Islam Indonesia. Di antaranya adalah Ustaz Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Beliau namanya datang bukan adalah putra kandung almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Anak-anak yang cinta dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, yang kangen dengan ceramah-ceramah beliau, semua cinta. Yang cinta boleh pulang. Alhamdulillah. Malam ini kita hadirkan fotokopinya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, karena wajah Ustaz Fikri ini mirip, suaranya mirip,
beliau. Masya Allah. Tapi satu ciri khas beliau sepertinya akan membuat kita terpindah-pindah, tapi beliau sangat merindukan kita semuanya betul-betul selalu ada di jalan Allah, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan rindu kita semuanya masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, saya tidak akan ceramah tentang cinta, jodoh, pernikahan. Nanti yang punya masalah cinta langsung klik nomor saya ini, tidak ada nomor saya. Yang begini-begini ya. Malam ini kita kesempatan waktu untuk menyimak tausiah Indonesia TV, karena beliau ini biasanya yang bisa kita tonton di program Damai Indonesia TV, di NSTV, di Metro TV, dan lain-lain. Tapi sekarang alhamdulillah Allah diberikan kesini. Alhamdulillah. Senang apa senang? Renang ya. Kalau sudah gak sabar menanti tausiah dari beliau, permintaan saya cuma satu. Tolong semua sebelum nyimak tausiah beliau bisa senyum dulu semuanya. Senyum dulu semuanya. Orang yang senyum sekali sehari insya Allah masih hidup. Orang yang senyum 10 kali sehari sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari seperti olahraga dayung 10 menit. Tapi yang senyum 7.000 kali per hari kudu diperiksa. Sehat semuanya. Semangat semuanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini adalah rangkaian sapi dakwah kami dari Sapiri di Cilacap. Kita keliling insyaallah 13 masjid. Ini masjid yang kedua. Masya Allah, semoga beliau tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan langsung simak tausiah dari KCVP Haikal Z. Oleh jangan kemana-mana, ikuti yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dong saya nanti. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, Ke saya. PJ Bupati Cilacap, Bapak Awaludin Mulyadi, Bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia Lailatul Istimewa serta DKM Masjid Agung Darussalam, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Bersyukur kita kepada Allah dilahirkan dan ditakdirkan jadi pengikut baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu Nabi yang utama, Sayyidul Mursalin, penghulu para Nabi dan Rasul, Nabi yang paling utama. Karena itu bersyukur kita Allah takdirkan jadi umat Nabi utama oleh Allah. Kita di akhirat juga diberikan keutamaan. Alhamdulillah. Kata Allah dalam hadis qudsi begini, Inni haramtul jannata ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuka. Surga belum dibukakan pintunya sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dahulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Malam ini yang hadir di Masjid Agung Darussalam di akhirat nanti akan dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, Amin. lewat Shiratal Mustaqim lebih dulu, masuk surga lebih dulu. Kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo amin kan yo. Bapak Ibu saudara-saudara, nah karena kita bersyukur Allah takdirkan jadi
jam 12 sampai nggak bayar nawar sampai. Pertama, Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin, tentu semua kita pasti cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul atau tidak? Nih yang hadir 500 orang, ada apa tidak? Lebih. 1000 orang, Lebih. 5000 orang, Cukup. campur yang kokit di luar-luar 5000 orang. Ribuan yang hadir di Masjid Agung Darussalam, saya yakin pasti cinta kepada Nabi. Betul atau tidak? Kalau ditanya pasti ngaku umat baginda Nabi. Saudara ketahuilah, yang namanya ngaku siapa saja boleh, mudah, murah. Tapi persoalan utamanya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya ngaku boleh saja, mudah dan murah, siapapun boleh. Begini, Bu, saya tanya, Ibu kenal sama Jokowi? Kenal. Ngaku. Jokowi kenal sama Ibu? Kasihan deh. Apa bedanya sama kita? Kita itu baru pintar ngaku umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak jadi umat beliau. Nah, saudara, mari mulai malam ini dan seterusnya kita jangan cuma hanya sekedar pandai ngaku, tapi kita berusaha optimal di akhirat agar bisa diaku dan mendapat syafaat beliau. Apa di antara ciri pengikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu saja. Ciri pengikut Nabi itu ruk'an sujadah, mendirikan sholat. Dalam Quran tertera dengan tegas dan jelas. Ciri pengikut Nabi Muhammad itu ruk'an sujadah, mendirikan sholat. Ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril, tapi khusus ibadah sholat Allah sendiri yang mengundang baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Isra dan Mi'raj. Betul atau tidak? Pantas kalau dalam satu kesempatan Nabi pernah mengatakan awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya adalah amalan tentang sholatnya. Ribuan orang yang malam ini hadir di Masjid Agung Darussalam, yakinlah saudara, di akhirat kita akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar, benar. Baik. Kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Cilacap pernah sholat? Pernah. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Ada orang sini yang sholatnya jadi ibadah. Yang mana orangnya? Nah, sekarang kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudara, maaf, ini autokritik. Ibadah yang kita kerjakan jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi hendaknya dia jadi media jembatan agar kita melakukan perubahan lebih baik lagi. Ini tujuan ibadah. Bukankah sholat yang kita kerjakan itu tujuan tertinggi? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i tidak mungkar. Tapi rupa-rupanya banyak orang yang sholat tapi perbuatannya tetap saja keji. Betul atau tidak? Berapa banyak orang tua membunuh anaknya sendiri? Sholat
sifat yang disebut bahagia. Apa sifat bahagia? Perilaku perbuatan binatang buas. Dengan sholat kita meminimalisir agar sifat bahagia tidak muncul ke permukaan. Tapi saya sholatnya cuma sekedar menggugurkan kewajiban, perbuatannya malah lebih buas daripada binatang buas. Saya ulangi, sholatnya tekun, tapi saya hanya cuma sekedar menggugurkan kewajiban, perbuatannya lebih buas dari binatang buas. Sholatnya rajin, korupsinya berjamaah. Itulah yang dimaksud perbuatan keji yang bisa dilakukan oleh binatang buas. Makanya pantas ya, di akhirat itu manusia dibangkitkan sesuai dengan amalannya waktu hidup di alam dunia, sesuai perbuatannya waktu dia hidup di alam dunia. Ada orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka macan. Kenapa? Karena waktu hidup di Jawa Tengah perbuatannya persis perbuatan binatang macan. Apa perilaku macan? Saudara, macan itu egois, mau menang sendiri, gak mau dengar omongan orang, gak mau kalah. Itu macan. Betul betul. Di mana saja ada hutan, pasti rajanya macan. Walaupun hutan belum pernah mengadakan pilkada, tapi macan tidak mau tahu ada pilkada apa tidak. Pokoknya saya raja. Setelah macan naik jadi raja, bukan melindungi rakyatnya, ini malah makanin rakyatnya sendiri. Nauzubillah. Ada orang dibangkitkan di akhirat badannya manusia tapi mukanya muka monyet. Bu, ibu tahu monyet? Ya tahunya jangan ngeliatin saya. Badannya manusia tapi mukanya muka monyet. Kenapa? Waktu hidup di Jawa Tengah perbuatannya nyaris perbuatan monyet. Apa perbuatan monyet? Tamak, rakus, serakah. Itu sifat monyet. Gak percaya kapan-kapan mainlah ke kebun binatang, mampir sebentar di depan kandang monyet, perhatikan perilaku dia. Kasih gedang di paman, kasih lagi tangannya megang, kasih lagi kakinya nyekel, mulut munyah, tangan megang, kaki nyekel, kawannya dikasih, masih dirampas juga. Monyet. Selama perbuatan monyet masih bergentayangan di Cilacap, selama perbuatan monyet masih bergentayangan di Jawa Tengah, selama perbuatan monyet masih bergentayangan di Indonesia, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan buat rakyat hanya akan tinggal kenangannya saja. Yang kaya akan bertambah kaya, sementara yang miskin akan tambah
Tikus. Uang rakyat disimpan baik-baik di bank, digerogoti. Tikus. Tikus. Beras rakyat disimpan baik-baik di bulog, digerogoti. Tikus. 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 Suami naruh uang di bawah lipatan baju. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu malam ini kita jangan cuma pandai mengaku umat baginda Nabi, tapi berusaha agar di akhirat diakui. Bagaimana caranya? Mendirikan ibadah sholat. Jangan cuma sekedar mengerjakan sholat, hanya menggugurkan kewajiban, tapi sholat harus membentuk karakter kepribadian yang dengan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara, Nabi itu sholatnya paling sempurna, betul tidak? Nabi itu sholatnya paling kuat, Nabi itu sholatnya paling khusyuk. Ayo kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat. Selesai dari pelaksanaan sholat, nilai-nilai sholat diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi jadi manusia yang paling bermanfaat. Begitulah ibadah sholat yang bahwa NU Cilacap memiliki banyak prestasi yang luar biasa, mulai dari poin NU tadi sampaikan, kemudian KBIH, ada kegiatan ambulan dan sebagainya. Ini semakin baik. Mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru, mudah-mudahan dalam waktu dekat dilantik ya Pak Kiai, pengurus PCNU Kabupaten Cilacap lagi dilantik, akan semakin meningkatkan kinerja itu, dan masyarakat ya warga Nabi akan semakin bersemangat, ya semakin besar dan semakin memberikan sesuatu yang berarti bagi Kabupaten Cilacap. Alumni Bapak Ibu yang akan nanti, itu saja mungkin dari mana dan apa. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Presiden Suami Senat Bapak Kawamin Mudi hari ini. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, tibalah acara ini pada besar. Sholatnya dia tapi sama tetangga tidak nyakitin hati tetangganya. Orang-orang sebelah sana saya tanya pindahan dari Cilacap orang-orang dan pelakunya bisa dimatiin deh. Ya, siok soalnya. Gelap lampunya sih. Ya betul. Memang gelap, enak buat rekaman tapi nggak enak buat saya. Iya. Panas,
Nih begini saudara, ini kerjaan yang paling capek itu pidato. Ini kerjaan paling capek, saya kasih tahu. Apalagi dengan lampu LED dehidrasi luar biasa. Karena nyorotnya itu panas. Ini kerjaan yang paling capek, dehidrasi. Loh, tenang loh, ini paling capek saudara. Lihat, dari tadi ini kaki nahan bobot badan. Betul ya? Tangan bergerak-gerak. Mulut saya ngomong, otak saya putar. Habis ini ngomong apa? Udah gitu ngomong apa? Terus ngomong apa lagi? Sampai sambil duduk dengerin enak. Terus. Mana kami ini? Saya kembali. Ayo sholat sebagai pembentukan karakter jiwa, bukan cuma sekedar mengerjakan kewajiban, tapi sholat jadi media agar kita melakukan perubahan yang lebih baik. Contoh kita tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah sholat, nilai-nilai sholat diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya apa? Nabi jadi manusia yang paling bermanfaat dengan menerapkan nilai-nilai kebaikan. Saya tanya jamaah Masjid Agung Darussalam, ibu bapak saudara-saudara mau meningkatkan kualitas sholat? Yang jawab 50 orang. Mau meningkatkan kualitas sholat? Mau hidup menebarkan kebaikan? Saya ajak tes malam ini bersama dengan saya. Ibu bapak mau menebarkan kebaikan? Mau ikut sedekah? Bawa uang? Berapa? Maheu. Saudara, masuk kebun binatang saja tiketnya 15.000. Itu lihat monyet. Masa dia pikir saya lebih keren maheu? Mahalan monyet ketimbang sekali. Kita tahu lah, apalagi ini yang sangat dianjurkan ibadah sedekah oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, amalan sedekah yang kamu lakukan itu akan jadi penerang lentera cahaya yang menemani kamu di dalam kubur. Ya Allah, amalan sedekah kita rupanya jadi cahaya penerang di alam kubur. Ustaz, saya sedekah 1 juta, kuburannya terang lampu neon. Ustaz, saya ikut sedekah 100.000, akroma. Ustaz, saya ikut sedekah 10.000, lilin. Ustaz, saya mau kantong goreng. Tapi tadi sudah saya katakan amalan sedekah yang kita lakukan, yang penting ikhlasnya, dan itu akan jadi pelita penerang kita di alam kubur kita masing-masing. Panitia sudah siap? Dimulai dari saya dulu sini. Saya mau uang kok ini. Sudah siap? Setelah itu minta tolong dipandu panitia. Sini dimulai dari saya dulu sini. Mana dia petugasnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
musliman atau fakir minta tolong dibantu. Sambil kotak infak berjalan, kita lanjutkan kembali pengajian malam ini. Ya, sambil berjalan, nanti petugas yang akan bergerak, ibu bapak tenang lagi menghadap ke sini. Baik, yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mau diaku sebagai pengikut Kanjeng Nabi, di akhirat mau diaku sebagai umat beliau, maka jalankan syariat ajaran Islam. Apa di antaranya ajaran Islam? Ayat yang tadi sudah dibacakan oleh qari kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Hidup rukun, menjaga persatuan, menjaga nilai-nilai kebersamaan. Itu ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau diatur sebagai pemimpin baginda Nabi, semangat silaturahmi, memupuk persaudaraan, memupuk nilai-nilai persatuan harus terus kita lakukan dalam kehidupan ini. Sunnatullah, bahwa kita ini terlahir adalah berbeda, tapi silaturahmi dalam Islam mengajarkan kepada kita walaupun berbeda, kita tetap saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mengasihi. Itulah silaturahmi. Walaupun kita berbeda, dengan ikatan silaturahmi kita sudah seperti sebuah keluarga. Saya dengan saudara pasti berbeda. Saudara ada yang lahir di Cilacap, di Kroya, di Kebumen, di Jawa. Ada yang lahir di Sulawesi, Kalimantan. Saya qadarullah lahir di Jakarta. Tempat lahir kita berbeda, betul tidak? Tapi silaturahmi mengajarkan kepada saya harus saling menghormati, menghargai, dan tetap mengasihi. Walaupun berbeda, kita sudah jadi keluarga. Makanya malam ini saya hadir di Masjid Agung Darussalam. Saya tidak merasa takut, saya datang ke sini. Walaupun berbeda, saya merasa sebuah keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Menghina saudara, sama juga menghina saya. Menyakiti saudara, sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita
sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan coba-coba menghina orang Cilacap. Kenapa? Orang Jakarta akan membela. Jangan coba-coba menghina orang Sulawesi. Kenapa? Orang Jawa akan membela. Orang Sumatera akan membela. Jangan coba-coba menghina saudara-saudara kami orang Papua. Kenapa? Satu Indonesia akan bangkit membela saudara yang ada di Papua. Begitulah kita, walaupun berbeda, sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mengasihi. Yang penting, berbeda amalia boleh, tapi yang nggak boleh saling mencaci, saling mencela. Yang suka tahlilan bagus, teruskan. Yang nggak suka tahlilan nggak apa-apa, tapi diem aja. Yang suka ziarah kubur bagus, itu wasilah, teruskan. Yang nggak suka ziarah kubur nggak apa-apa, tapi diem aja. Yang suka haul bagus, teruskan. Yang nggak suka haul nggak apa-apa, tapi diam aja. Ini kadang cuma soal amalia, saling mencaci, saling memaki, saling salah menyalahkan. Padahal kita sama-sama umat Islam, betul tidak? Ayolah kalau soal amalia kita kembali kepada prinsip lana amaluna walakum amalun. Kami akan menjalankan amalia yang kami yakini benarnya. Saudara silakan jalankan amalia yang saudara yakini benarnya. Tapi kita sesama umat Islam jaga kerukunan, jaga persatuan, tetaplah kita menjadi umat yang bersama. Jelas? Jelas? Beda boleh, yang nggak boleh kalau dalam perbedaan terjadi permusuhan, itu yang nggak boleh. Bagaimana mau diaku sebagai umat Nabi di akhirat nanti kalau cuma gara-gara beda pilihan partai sama tetangga protok-protokan? Ada orang Cilacap macam itu ada. Bagaimana mau diaku sebagai umat baginda Nabi kalau cuma gara-gara beda pilihan bupati sama saudara gontok-gontokan? Walaupun kita berbeda, tapi kita saling menghormati, menghargai, dan tetap saling mengasihi. Pejabat Bupati Cilacap tadi dalam sambutannya, kita punya moto Cilacap bercahaya. Dengan menjaga kerukunan, dengan menjaga semangat silaturahmi, dengan menjaga semangat persatuan, saya yakin Cilacap akan terus bersinar dan bercahaya. Saya tadi dengerin pidato beliau luar biasa, PJ Bupati Cilacap. Mudah-mudahan beliau mendapat amanat untuk memimpin daerah ini. Amin. Ini punya PJ kayak begini, punya pejabat kayak beliau, saudara luar biasa.
berbeda tapi saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mengasihi. Bapak Ibu, Laki. iya saya cuma melihat jangan lupa. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Restu, ini hari pertama saya dari 5 hari ke depan rangkaian kajian di Kabupaten Cilacap dan sekitarnya 13 tempat. Besok acara 3 Minggu 3 Senin begitu sampai Selasa. Malam Rabu saya kembali ke Jakarta karena hari Rabu saya harus terbang ke Bangka Belitung menghadiri tasakur Bayangkara Porda Bangka Belitung. Capek, iya. Lelah, iya. Letih, iya. Tapi saya teringat pesan abah saya. Allah ya Rabbi Haji Zainuddin Engse, abah saya. Bapak saya. Bapak saya. Ibu kenal sama Haji Zainuddin? Kenal di mana? Dulu waktu saya masih mukim di pondok pesantren Tebilang, sejak itu saya jadi santri. Sampai sekarang saya tetap santri, dan sampai saya mati nanti saya pilih tetap jadi santri. Dulu bapak saya pernah ngomong begini, Fitri, gak usah malu kalau ketemu sama saudara-saudara kamu kaum muslimin, mintalah doa kepada mereka, karena kamu gak tahu dari mulut siapa doa itu akan dijawab oleh Allah. Makanya dengan kapasitas safari dakwah se-Nusantara, ya Allah, Pak, dakwah yang saya lakukan ini dari Aceh sampai Papua, masuk ke pelosok-pelosok daerah terpencil, masuk desa keluar desa, masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar lembah, masuk hutan keluar hutan. Memangnya saya Tarzan? Tapi begitulah doa kaum muslimin dan muslimat, mampu membuka yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi kuat, yang jauh terasa dekat. Itulah makna dari ucapan bapak saya yang ternyata hadis junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, silaturahmi dan saling mendoakan. Dakwah itu kalau nggak mau capek yang enak di Jakarta, saudara. Saya ini dari Jakarta ke Cilacap 7 jam. Sekarang udah enak, walaupun di pertengahan, tapi keluar tol di Pegagan atau di Brebes lewat Bumi Ayu sampai ke sini motor 2 jam. 7 jam sudah sampai Cilacap. Dulu saya pernah ikut beberapa kali acara di Cilacap, Kroya, Haji Alif, Haji Calik di Kroya. Ibu dari Kroya ya tadi. Waktu itu jalan trans belum tembus Jakarta Cilacap, Cilacap Jakarta dari 9 jam. Bu, mau mana bu? Mau mana bu? Biarin yang
biasanya ngajar 20 menit, pidato 20 menit, ditayangkan se-Indonesia orang dengar. Yang kedua, amplopnya rada gede. Betul-betul itu amplop dari TV One. Kalau saya sama anak istri nggak makan, nggak habis-habis. Orang menang. Nah, ini hari pertama saya di Kabupaten Cilacap sampai 5 hari ke depan. Kebetulan safari ini sampai 5 hari ke depan saya datang sendirian. Prabowo Bojo. Nah, safari dakwah saya terselenggara atas wasilah DKM Masjid Agung Darussalam, tokoh masyarakat termasuk PJ Cilacap, Bupati Cilacap, dan Yayasan Cinta Darul Fatan. Ini fasilitator. Mereka orang-orang yang cerdas, ngumpulin ribuan orang yang datang dapat pahala, tapi mereka kebagian pahala. Kenapa? Mereka jadi fasilitator, mereka jadi sponsor. Itu enaknya menjadi sponsor. Yang datang ini masing-masing dapat pahala, gak bakalan kurang. Amin. Tapi panitia fasilitator, mereka dapat kebagian banyak pahala dan sejumlah jamaah yang ada malam ini di Masjid Darussalam. Makanya lagi-lagi saya katakan, kebaikan yang kita lakukan manfaatnya buat diri kita. Panitia, DKM, yayasan itu berbuat baik. Boleh jadi kita yang merasakan silaturahmi malam ini, tapi pahalanya mereka juga kebagian lebih banyak. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat diri kita. Saudara berbuat baik sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kebaikan yang saudara kerjakan, tapi hakikatnya saudara sedang berbuat baik bagi diri saudara sendiri. Contoh, nanti selesai pengajian, PJ Bupati Cilacap ngamplokin saya uang 10 juta. Kelihatannya PJ Bupati berbuat baik sama saya, betul tidak? Tapi hakikatnya beliau sedang berbuat baik bagi diri beliau sendiri. Begitulah, apalagi kalau kita jadi pelopor, sponsor kebaikan, makin banyak orang yang berbuat baik, makin kebagian terus tidak pahalanya. Malam ini saya yayasan ini dipimpin oleh Ustaz Restu Sugiarto. Beliau bersama dengan pengurus Yayasan Darul Fatan punya satu program yang luar biasa, yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Program ini luar biasa, mulia dan agung. Maka perlu dukungan, bantuan dan doa dari kita semua. Sekarang ini jumlah terbanyak penghafal Al-Qurannya saudara kita negara Palestina. Kita berharap tahun-tahun berikutnya Indonesia terbanyak penghafal Al-Quran. Amin. Dan mudah-mudahan salah satu di antara mereka adalah anak-anak kita semua. Allah akan berikan kemuliaan orang tua yang anaknya hafid Quran di akhirat. Allah izinkan anak tersebut untuk memakaikan mahkota kemuliaan di atas kepala bapak dan ibunya. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang penghafal Al-Quran salah satunya adalah anak-anak kita semua.
berdonasi terhadap program pencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Kepada Ustaz Rasmus Sugiarto, waktu dan tempat saya persilakan. Semoga semua bersyafaat dari Al-Quran di hari akhirat nanti. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, Ustaz Fikri Zain Kerja sebelum beliau memimpin doa kita semua malam ini, beliau akan bagi-bagi hadiah terlebih dahulu berupa Al-Quran, tapi ini bukan sembarang Al-Quran, karena di dalamnya ada tanda tangan dari Ustaz Kiai Fikri Zain Kerja sebagai tanda cinta ini. Nanti yang Allah ringankan tangannya untuk angkat tangan, kalau ringankan kakinya untuk maju ke depan dengan Ustaz Fikri, akan langsung diberikan hadiah ini oleh beliau. Dan cuma untuk satu orang, tapi untuk orang-orang istimewa yang berani maju ke depan. Tidak hanya diberi hadiah langsung oleh Ustaz Fikri, tapi yang maju ke depan akan didoakan semoga sekeluarga jadi ahli Quran. Amin ya Rabbal alamin. Masih didoakan lagi oleh beliau, semoga barangkali yang maju nanti punya hajat yang belum ada akan didoakan Ustaz Fikri, semoga hajatnya dilancarkan oleh Allah. Karena Ustaz Fikri musafir, Nabi bersabda musafir insyaallah doanya hajat. Mungkin ada yang diam-diam sakit belum sembuh-sembuh, atau hutang belum lunas-lunas, atau lama nikah belum punya anak, atau jodoh janda tunda dari musim perambutan sampai musim durian, sampai berlaku musim perambutan belum juga dapat jodoh. Nembak cewek limo sing melak sono, atau mungkin buka usaha tapi maju mundur gak maju atau jatuh bangun gak mau. Semua kesulitan di dunia akan didoakan di masjid oleh Ustaz Fikri. Sekali lagi karena beliau musafir, insyaallah doanya mustajab. Tambah baru satu lagi, berpelukan sekaligus foto berdua dengan Ustaz Fikri. Yang berpelukan yang ikhwan ya, bukan yang akhwat. Foto berdua dengan Ustaz Fikri. Mau? Iya, syaratnya cuma satu Bapak Ibu sekalian. Syaratnya ibunda, ayahanda, ikhwan akhwat ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran yang pernah dicanangkan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Jadi malam ini dengan cukup menyisihkan infak terbaik yaitu 2 juta rupiah yang bisa dicicil selama 3 bulan, insyaallah Bapak Ibu ikhwan akhwat sudah berhak untuk ikut ambil dalam program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran sekaligus dapat hadiah istimewa
kita berikan ini Bapak, Mas, langsung ke ya, seperti yang hari ini, meskipun kita berikan waktu selama kita benar-benar menyetorkan sedekahnya, namun tidak kita larang kalau malam ini mau donasi langsung atau donasi atau Aku video. 500 dulu satu tidak apa-apa, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Jadi setelah itu jangan lupa catatkan nama kecil kita di sebelah kiri agar kita bisa mengingatkan di Bapak Ibu kita apa bahwa Bapak Ibu kita apa punya waktu 3 bulan untuk menyetorkan infaknya. Malam ini boleh juga langsung transfer lewat mobile banking kalau ada aplikasi mobile banking karena niat yang baik kalau digunakan langsung insya Allah akan langsung disempurnakan dua pahala Allah. Silakan waktu tinggal 9 menit lagi saya minta berdoa bersama saya jangan pulang dulu karena jaminan ampunan dari Allah, jaminan penggantian bersama dari pahala itu akan memberikan untuk siapa yang mengikuti acara saya ini. Tapi akan saat berdoa yang insya Allah akan kita lakukan doa bersama dan acara bersama saya Fikri Zaid dan Zaid. Bapak, terima kasih. Alhamdulillah saya bisa antri. Jangan lupa setelah didoakan sedikit dapat doa dari beliau, foto dengan beliau, catatkan nama kita di sebelah kiri. Ajak istri, ajak suami, ajak anak, ajak orang tua yang itu tadi pada malam itu langsung berdoa semua agar segala doakan agar tak hanya mesra di dunia namun nanti juga mesra di surga yang tertinggi yaitu di surga Firdaus keluarga. Amin. Subhanallah banyak sekali yang hadir dan maju ke depan ikut antri infak. Subhanallah walhamdulillah wa la Amin. Insyaallah. Amin. Ya, kalau sekalian waktu tinggal 7
Ambil itu Pak ya, benar silakan. Benar silakan. Ambil hadiahnya dulu bunda, baru dicatatkan namanya ya. Ambil hadiahnya, didoakan. Buat keluarga, apabila ada keluarganya yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala. Buat anak-anaknya yang sedang bekerja, berusaha, berikhtiar dan menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Sedekah pahala yang ketiga mereka tujukan buat diri mereka yang selama ini punya harta, punya keinginan, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah tersebut ada dan keinginannya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Bidilkan